Sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dahulu. Hari ini adalah minggu pertama di bulan Juni, karena itu Bapak Ibu kita akan mengadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian tentunya sudah menyiapkan hati dan pikiran, dan jangan lupa juga untuk menyiapkan roti dan anggurnya. Dan kemudian kepada Bapak Ibu yang memiliki anak atau cucu yang usia kira-kira kelas 5 SD ke bawah, bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu, dan untuk link YouTube-nya nanti bisa menghubungi Kakak Heni atau Kak Sandi. Demikian Bapak Ibu, kita akan segera memulai kebaktian kita. Kita mau angkat pujian, selain Kau tiada yang lain. Nanti Bapak Teddy akan buka di dalam doa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Saudara-saudara kasih, mari kita berdoa. Bapa surga, kami mengucap syukur dan terima kasih padamu Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sungguh luar biasa Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini sebagaimana kami bisa berkumpul, sebagaimana kami bisa memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Anugerah dan kasih sayang-Mu buat kami semua Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari sebagai dupa yang harum Tuhan. Karena Kau yang tertinggi dan Kau yang termulia.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memulai ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Kau ada. Biarpun kami berada dalam Zoom Tuhan. Engkau ada Tuhan. Kau bersama kami. Terus Tuhan urapan-Mu buat kami semua. Terutama hamba-Mu yang akan membawakan firman. Bahkan Kau akan menikmati Engkau. Menikmati Tuhan perjamuan Tuhan. Ini adalah jawaban-Mu buat kami pagi hari ini. Firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Teddy. Bapak Ibu sekalian, lagu berikut ini mengingatkan kepada kita bahwa bahagia dan sukacita kita tidak tergantung kepada apa yang ada di sekitar kita. Tetapi bila Tuhan dan Roh Kudus itu ada di dalam kita, maka kita semua akan berbahagia. Bapak Ibu, kita angkat pujian, Bila Ku Teringat. Kita mau ingat kebaikan Tuhan, dan terutama pada hari ini, ketika kita akan menghadapi roti dan anggurnya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Bila ku mengenang hidupku sekarang, betapa bahagianya ku sekarang. Oh, pujilah nama Tuhan Yesus, kasih setianya kekal selamanya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Bila ku mengenang hidupku sekarang, betapa bahagianya ku sekarang. Oh, pujilah nama Tuhan Yesus, kasih setianya kekal selamanya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Pujilah nama Tuhan Yesus, kasih setianya kekal selamanya. Bila ku teringat akan kasih Tuhan, ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Ku tak dapat membayangkan berkat-Nya. Haleluya, di dalam Tuhan penuh dengan sukacita Bapak Ibu. Jangan pernah kita masuk dalam keputusasaan, tetapi kita selalu berharap karena memang Tuhan sumber segala jalan keluar. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, karya terbesar. Kasih yang terindah
di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau yang patut untuk kami sembah. Kami sungguh mengagumi Engkau, Tuhan. Karena apa yang Engkau perbuat, memang hanya Engkau yang dapat melakukannya. Sehingga kami yang berdosa telah Engkau sucikan dan Engkau layakkan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pada hari ini, ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu, kami terus diperbarui, kami terus dikuatkan, dan kami terus diteguhkan. Terutama juga ketika kami menerima firman-Mu melalui hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan. Kami sungguh-sungguh telah mempersiapkan hati kami untuk menerima apa yang sudah Engkau siapkan untuk kami terima hari ini. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada hambanya Bapak Pendeta Nimo Bahari. Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat TMS yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali kita bisa bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah, berbakti, dan boleh memuji namanya, kita boleh kembali datang, membawa seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Kita masuk dalam bulan yang baru Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah di setengah tahun dari perjalanan kita di tahun 2021 ini, dan saya yakin kita semua
Ingat bahwa Tuhanlah yang sudah memegang tangan kita, melindungi kita. Tuhan sudah menjaga kita sampai pada detik saat ini juga karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Mari kita masuk di dalam tema yang baru yang Ibu Gembala sudah siapkan bagi kita semua, yaitu Tuhan perlindungan, tempat perlindungan kita. Terambil sama-sama, saya mengajak kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-61 ayat yang keempat. Mazmur pasal 61 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Haleluya, puji Tuhan. Sebuah pengakuan, sebuah pernyataan dari Raja Daud di dalam Mazmurnya yang berkata bahwa Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan bagi dia. Dan digambarkan seperti menara yang kuat bila mana musuh menyerang, bila mana musuh mengancam kehidupannya. Bapak Ibu, mari kita perhatikan firman Tuhan ini yang menggambarkan bagaimana kehidupan seorang Raja Daud. Ya, tradisi mengatakan bahwa Mazmur ini ditulis pada waktu Daud mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Setelah dia berkuasa, saudaraku, sekian lama menjadi seorang raja di Israel. Maka dikisahkan saudara dalam firman Tuhan bahwa Daud mengalami satu masa sulit di mana anaknya sendiri Absalom ya mengadakan pemberontakan dengan sengaja hendak menggulingkan posisi ayahnya sebagai raja. Tentunya bagi Daud ini suatu tantangan yang sangat besar. Di satu sisi ya saudara, dia adalah anak, tetapi di sisi yang lain dia adalah musuh. Dan tentunya ini saya yakin sebagai orang tua, Bapak Ibu, saya yakin kita akan merasa sangat super berat kalau sampai musuh kita adalah keluarga kita sendiri. Kalau sampai musuh kita adalah bahkan anak kita sendiri. Dan saya yakin saat itu Daud benar-benar ada dalam titik di mana kehidupannya benar-benar mengalami situasi yang paling sulit, tergelap, terkelam, terendah di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-15, mari kita buka sebentar di sana untuk melihat sekilas bagaimana keadaan kondisi Daud pada waktu dia mengalami pemberontakan dari Absalom, saudara. Saya mengajak memperhatikan kita di situ di dalam ayat yang sudah ada di layar di situ, saudaraku, ayat yang ke-30. Ketika Daud keluar dari Yerusalem, Daud meninggalkan Yerusalem karena dia tidak mau menghadapi anaknya, tidak mau harus berperang ya, melawan darah dagingnya sendiri. Maka Daud sebagai seorang yang takut akan Tuhan, Daud sebagai orang yang mengenal Tuhan, Daud sebagai seorang yang tahu bahwa semua yang dia miliki, bahkan sampai posisinya sebagai seorang raja sekalipun, itu semua berasal daripada Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena hebatnya, bukan karena dia satu pribadi yang spesial, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Sehingga ketika dia mengalami situasi ini, ketika dia harus memilih antara mempertahankan tahtanya yang sedang digoncangkan oleh anaknya sendiri, atau dia harus mundur dan mengalah dan mengizinkan anaknya yang mengambil alih posisi dengan paksa tentunya, Bapak Ibu ya, maka dia memilih untuk menyingkir, dia memilih untuk meninggalkan Yerusalem, dia memilih untuk menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dia memilih untuk percaya bahwa hidupnya sepenuhnya ada di dalam tangan Tuhan. Dia tidak perlu mempertahankan miliknya, dia tidak perlu mempertahankan jabatannya, kekuatannya, kuasanya. Dia merasa bahwa kalau memang Tuhan menganggap saya sudah tidak layak lagi, kalau memang di mata Tuhan Absalom yang lebih layak, maka dengan rela saya akan serahkan semuanya. Maka dengan penuh ya hati yang berduka karena situasi itu, saudaraku, ya Daud meninggalkan istananya, dia tidak mau berperang, dia tidak mau menumpahkan darah, apalagi dari keluarga sendiri. Tentunya satu situasi yang sangat sulit. Dan Daud, kita lihat di situ, dia meninggalkan semuanya, semua yang dia miliki. Dia pergi dan dia hanya diiringi oleh orang-orang yang paling setia, pegawai-pegawainya, ya tentara-tentara penjaganya, perlindungannya. Dia hanya dengan sedikit orang saja dia tinggalkan ibu kota, semuanya masih dalam keadaan yang lengkap, dia serahkan semua kepada anaknya. Ya saudara, dan dia menyeberangi sungai Kidron menuju ke arah Bukit Zaitun seperti Tuhan Yesus ketika dia
Di malam sebelum dia diserahkan, saudaraku, dia meninggalkan Yerusalem lewat sungai Kidron, lewat sungai yang dikatakan sebagai sungai penyerahan. Sungai kita meletakkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Sungai yang membuat kita, menjadi satu ujian bagi kita, apakah kita mau ikut kehendak Tuhan atau tidak. Maka Daud melewati sungai Kidron dan naik ke Bukit Zaitun dengan kondisi yang begitu berduka karena malapetaka yang sedang dia alami. Dan kita lihat di situ Daud mendaki Bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Bayangkan seorang raja dalam kondisi yang begitu menyedihkan hanya karena dia tidak mau melawan anaknya sendiri. Juga seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia masing-masing berselubung kepalanya dan mereka mendaki sambil menangis. Terus kita lihat ayat selanjutnya, ketika kepada Daud dikabarkan demikian, Ahitofel ada di antara orang-orang yang bersepakat dengan Absalom. Maka berkatalah Daud, gagalkanlah kiranya nasihat Ahitofel itu, ya Tuhan. Saudara, mendapat kabar yang lebih buruk lagi bahwa Absalom bukan cuma mengandalkan kekuatan militer, kekuatan saudaraku jumlah yang lebih besar, tetapi dia juga didukung oleh orang yang paling cerdik cendekia, orang yang paling cerdas, strategis, yang paling pandai dikatakan di seluruh Israel, yaitu Ahitofel, justru berpihak kepada Absalom. Jadi sudah istilahnya sudah melawan macan, tambah dengan sayap lagi, saudara. Sebuah pertarungan yang sangat sulit bagi seorang Daud. Kita perhatikan di situ, begitu Daud mendengar kabar itu, kita melihat Daud berseru, Daud meminta pertolongan Tuhan. Daud tahu siapa Ahitofel, Daud tahu betapa kuatnya Absalom, dan dia tidak bisa lari kemana-mana walaupun dia harus menghindar, menyingkir, tetapi dalam keadaan seperti itu, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah, gagalkanlah kiranya nasihat daripada Ahitofel ini, musuh yang terlalu kuat bagiku ini. Dan ayat selanjutnya kita lihat, maka jawaban daripada Tuhan, saudaraku, diberikan dalam seorang pribadi ketika Daud sampai ke puncak, puncak Bukit Zaitun tadi kita lihat, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah. Perhatikan saudaraku, di mana ada hadirat Tuhan, di mana orang menyembah Tuhan, di mana orang biasa mencari wajah Tuhan, saudara, jawaban ada. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu ya. Ada pertolongan dari Tuhan, maka Tuhan memberikan seorang yang akan menjadi juru selamat, boleh dikatakan. Seorang yang akan menggagalkan rencana Ahitofel, yaitu Husai, saudaraku ya. Seorang yang juga adalah seorang cendekiawan, penasehat daripada Raja Daud, saudaraku, yang membantu dia dalam hal mengambil keputusan dan sebagainya. Maka datanglah Husai, orang Arki itu, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepalanya. Kalau Daud merendahkan diri, orang yang setia kepada dia pun ikut merendahkan diri. Husai pun ikut merasa berduka atas musibah yang sedang dialami oleh Daud, saudara. Inilah yang menjadi pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan campur tangannya lewat seorang Husai. Mari kita kembali kepada Amsal, saudara. Dan kita lihat di situ, saudara. Ada satu pembelajaran yang kita perlu pahami sama-sama, saudara. Ya, saya tulis di sana satu poin berikutnya, bahwa kita boleh kehilangan apapun juga. Kita boleh kehilangan segala-galanya. Kita boleh kehilangan harta kita, ya posisi kita, perusahaan kita mungkin, atau bahkan keluarga kita memusuhi kita. Kita kehilangan orang-orang yang terdekat dengan kita. Bahkan sahabat kita pun menjadi musuh, saudaraku ya. Mungkin kita berpikir kita sudah nggak punya apa-apa. Seperti Daud berjalan sudah tidak pakai sepatu, hanya dengan pakaian yang berkabung. Seorang raja yang begitu direndahkan dan kehilangan semuanya. Dipuji nama Tuhan, satu hal yang kita pelajari di sini. Jangan pernah kehilangan Tuhan, saudara. Jangan pernah kehilangan iman percaya kepada Tuhan. Hidup ini boleh menimpakan yang terburuk dalam kehidupan kita. Perjalanan hidup kita boleh mengalami titik yang terendah dalam hidup ini. Tapi jangan pernah kita menyerah dan melepaskan Tuhan. Jangan pernah menyerah dan melepas iman percaya kepada kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan. Itu sebabnya mengapa kita belajar pada pagi hari ini dari Mazmur ini, saudara, yang luar biasa mengajarkan kepada kita. Next point, kita lihat yang pertama. Mari kita kembali kepada Mazmur yang ke-64, saudaraku. Saya mengajak kita melihat dari ayat yang pertama, bagaimana Daud mengungkapkan semua tantangan hidupnya, semua yang sedang dia gumuli, semua yang sedang dia alami. Dia ungkapkan kepada Tuhan, dia curahkan kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama mari kita perhatikan, untuk memimpi biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku.
Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Saudara, kita melihat di situ Daud mengambil sebuah tindakan iman, sebuah cara untuk mengatasi situasi kehidupan, cara untuk mengatasi keadaan yang terlalu sulit, saudara. Keadaannya yang penuh dengan kesusahan. Dia tidak lari curhat kesana kemari, saudara ya. Dia tidak ribut di sosial media, bikin status-status yang temeh-temeh, status-status yang saudara ya, aduh pokoknya bikin orang lain merasa berbelas kasihan kepada kita dan sebagainya, saudara. Tidak. Tetapi Daud mencurahkan semuanya. Saya sangat menarik saya renungkan di sini bahwa Daud mencurahkannya di dalam sebuah doa yang adalah juga sebuah mazmur. Mazmur, nyanyian yang diiringi dengan permainan kecapi. Saudara, tentunya ini satu tindakan yang tidak umum, tetapi inilah yang seorang benar, orang yang percaya lakukan bila mereka mengalami kesusahan. Daripada menghabiskan waktu dengan hal-hal yang negatif, daripada membuang-buang energi untuk mencurahkan kepada tempat-tempat yang gak benar dan menimbulkan masalah lebih besar lagi, saudaraku ya, Daud mengambil keputusan. Dia akan curahkan semuanya kepada Tuhan dalam bentuk puisi, dalam bentuk mazmur, dalam bentuk doa yang dia nyanyikan, saudara. Nah, saya tulis di sana, saudara, itulah tindakan iman. Iman sanggup mengubah kesusahan, ya, kesulitan, kondisi yang terhimpit, keadaan yang sangat sulit sekalipun. Bukannya membuat kita menjadi pribadi yang lebih buruk, justru membuat kita menjadi orang yang lebih berkreasi, berkreativitas, memiliki inspirasi yang daripada Tuhan dan dicurahkan dalam bentuk mazmur. Sungguh menarik. Daud menulis mazmur di saat-saat seperti ini. Itu menjadi sebuah inspirasi bagi dia untuk menyembah Tuhan, untuk menuliskan, boleh dikatakan sebuah mazmur yang akan menjadi pembelajaran bagi orang lain, menjadi perenungan bagi orang lain yang mungkin juga akan mengalami kesusahan yang sedang seperti yang dia alami. Sehingga dia mengubah yang negatif menjadi yang positif. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita menghadapi segala sesuatu dalam hidup ini, kita harus bisa mengambil keputusan, saya mau mengambil keputusan yang positif. Saya mau mengubah semua ini dengan hal yang positif. Saya mau jadikan ini sebagai sesuatu yang berguna buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Bahkan menjadi sebuah nyanyian, pujian. Mana tahu saudara dikasih Tuhan, saudara mempunyai bakat terpendam. Ya. Mana tahu selama ini saudara memiliki talenta yang belum terasah. Menulis puisi, menulis lagu, ya kan, mengubah lagu. Mungkin tidak akan menjadi lagu yang paling terkenal di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia. Tapi setidaknya saudara bisa memberikan sesuatu dan bisa dibagikan bagi orang lain. Menjadi kesaksian buat orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya saudara dikasih Tuhan. Gak percuma ya, kita punya almarhum Bapak Gembala penulis lagu. Dan saya yakin pasti jemaatnya juga urapannya turun dari kepala menurut ke jangkut dan ke kaki, ke jubah. Ya. Itu turun kepada jemaat juga saudara dikasih Tuhan. Jadi coba berdoa sama Tuhan. Mungkin saudara memiliki karunia itu ya. Jadi saudara kita lihat di sini Daud mengubah semuanya menjadi hal yang positif. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu pagi hari ini semua tetap kuat di dalam iman dalam situasi apapun yang Bapak Ibu sedang alami. Puji Tuhan. Next kita lihat poin berikutnya. Ya, kita perhatikan ayat yang ketiga, saudaraku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu. Saudara, Daud tidak pergi ke ujung bumi, kalaupun ada yang namanya ujung bumi. Bumi itu bulat, saudara, seperti bola. Mau cari ujungnya ya tidak ada ujungnya, saudaraku ya. Secara harafiah tentunya Daud tidak sedang ada yang namanya di ujung bumi, karena ujung bumi tidak ada, saudaraku. Kalau ujung meja, ya ujung mimbar, kita bisa lihat ada ujungnya. Tetapi kalau bola yang bulat seperti bumi tidak ada ujungnya, saudara. Tapi kenapa Daud berkata dari ujung bumi aku berseru, padahal dia cuma pergi sampai jauh ke Mahanaim saja, saudara ya. Tetapi itulah yang terjadi karena hatiku lemah lesu ketika kita sedang tawar hati. Ya, saya percaya kita semua sudah dikuatkan oleh tema di bulan lalu. Ya, jangan kita tawar hati, tapi ketika orang mengalami tawar hati, saudaraku, pasti kita akan merasa bahwa kita ini paling jauh, paling susah dijangkau, terlalu jauh dari pertolongan, terlalu ternyempil, terlalu tersendiri ya, begitu nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang mau menolong, nggak ada yang mau menjangkau. Maka Daud berkata, ketika aku merasa seperti aku paling jauh dari siapapun juga, dari ujung bumi, dari tempat yang terjauh, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Sudah kasih Tuhan, jangan biarkan tawar hati ya
Jangan biarkan situasi yang negatif terus menguasai hati dan pikiran kita. Kita harus berani berseru kepada Tuhan. Percayalah tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi tangannya dan bagi telinganya untuk mendengar doa. Dan tangannya untuk menolong kita. Puji Tuhan. Jadi saudara, pelajaran iman yang luar biasa. Maka Daud berseru pada poin berikutnya, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Ada satu gunung batu yang Daud tahu, tempat yang paling aman di mana musuh, tak ada satu musuh pun yang dapat menjangkau. Tidak ada satu musuh pun yang dapat menyentuh, dapat mengancam hidupnya. Kalau dia bisa sampai naik ke atas gunung batu itu, maka niscaya hidupnya aman, sentosa, perlindungan yang sempurna bagi dia. Dan Daud menyadari, dia tidak bisa lari kemana-mana. Musuh lebih kuat dan lebih dia. Dia tidak bisa lari ke gunung yang terlalu tinggi, umurnya sudah cukup wujud pada waktu itu, saudara. Tetapi kita lihat di sini, Daud tidak perlu lari kepada gunung yang paling tinggi, ujung bumi yang paling jauh sekalipun. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan ada untuk menyertai dia. Dia tahu tempat yang paling aman bukanlah kota benteng menara yang kokoh, gunung batu, saudaraku ya. Tetapi ada satu gunung batu yang jauh lebih tinggi. A higher place, saudaraku ya. The rock, ya saudara, ke dalam bahasa Inggris. Gunung batu satu-satunya, yaitu batu karang bagi saudara dan saya. Yang teguh dan tak tergoyahkan. Tempat yang paling aman bila mana kita membutuhkan pertolongan. Yaitu Yesus namanya. Haleluya, puji Tuhan. Dialah satu-satunya gunung batu yang paling kuat dan kokoh sepanjang zaman. Tak tergoyahkan, tak terkalahkan, tak dapat dipatahkan kehebatannya dan kemenangannya, saudaraku. Dialah gunung batu tempat pelarian kita. Dialah gunung batu yang terlalu tinggi bagi siapapun juga untuk bisa mencapai posisinya. Tak tertandingi dan tiada duanya Yesus itu, saudara. Sebabnya kepada dia, siapa yang berlari kepada dia pasti selamat. Nama Tuhan itu adalah menara yang kuat. Siapa yang berlari kepada dia pasti aman, pasti terlindung. Dan nama Tuhan itu tidak lain, tidak bukan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saat ini juga kita bisa lari kepada gunung batu yang sangat tinggi itu. Dimanapun kita berada, saat kapanpun kita mengalami situasi yang sulit, gunung batu itu selalu tersedia bagi kita. Tuhan Yesus selalu menjadi tempat perlindungan yang paling aman buat jiwa, buat tubuh, dan buat seluruh kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah, kita lanjutkan saudaraku dalam Mazmur yang berikutnya, ayat yang berikutnya. Dikatakan ayat yang keempat dan kelima. Maka di situ pengakuan iman dari seorang Daud. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Daud menempatkan rasa amannya. Daud menempatkan seluruh hidupnya. Dia percayakan kepada Tuhan. Bukan kepada situasi, bukan kepada perlindungan yang bisa manusia buat. Tapi dia menjadikan Tuhan satu-satunya tempat dia berlindung. Saudara, perlindungan manusia terbatas. Apa yang kita bisa lakukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman dalam hidup kita sangat-sangat terbatas, saya yakin. Dalam situasi yang penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, mara bahaya hari-hari ini, siapa yang bisa menjamin hidup kita, saudaraku? Siapa yang benar-benar bisa memastikan kita akan ada dalam tempat yang aman, terlindung? Kita tidak bisa lari kepada siapapun, mau percaya kepada siapapun, saudara, kita sulit sehari-hari ini. Bukan kabar mana yang mau dipercaya, berita yang mana yang mau dipercaya, saudaraku. Kata siapa yang mau lebih kita percaya hari-hari ini. Maka kita kembali diingatkan bahwa sungguh kita punya tempat perlindungan yang sungguh. Tempat perlindungan satu-satunya yang sudah terbukti sepanjang zaman. Sanggup menolong dan melindungi orang yang berseru kepadanya. Dan dia yang menjadi menara yang kuat terhadap musuh. Pada masa itu saudara, orang berperang tidak sulit seperti zaman sekarang, saudara ya. Ada berbagai macam senjata. Tapi zaman dulu orang sudah tinggal lari masuk ke kota benteng, masuk ke menara yang tinggi. Musuh tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Ya, musuh mau sekuat apapun, dia tidak akan mampu mengalahkan kota benteng yang kokoh, yang kuat dan tinggi, menara yang tinggi. Anda aman selama Anda terlindung di dalamnya. Saudara, tidak ada menara yang lebih kuat. Tidak ada menara yang lebih aman selain daripada nama Tuhan, perlindungan kita. Haleluya. Kita lihat ayat yang kelima. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap. Daud berkata dia mau mempercayakan hidupnya. Dia rindu untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, dalam naungan sayapnya Tuhan. Maka dari itu saya tulis di dalam poin berikutnya. Kita lihat di sini, saudaraku, bahwa Daud
Tidak hanya dia mempercayakan hidupnya ya dalam perlindungan Tuhan dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun. Ya walaupun dia tidak sedang ada dalam menara, tidak sedang ada dalam gunung batu. Tapi dia tahu Tuhan yang menjadi menara, Tuhan yang menjadi gunung batu. Sehingga dia aman dimanapun dia berada. Dan yang kedua kita lihat di sini bahwa Daud ketika dia memutuskan untuk percaya kepada rencana Tuhan, percaya pada perlindungan Tuhan, dan dia mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Seperti kita lihat tadi, saudara, dia naik ke atas bukit Zaitun di tempat di mana orang menyembah Tuhan. Di situ dia mendapat pertolongan. Ada satu kata di situ yang sering ketika kita baca, kita skip, yaitu kata selah. Ayat yang kelima. Selah artinya break, selah artinya stop, berhenti sebentar, tarik nafas dalam-dalam, resapi dan renungkan kalimat yang baru diucapkan, yang baru dinyanyikan, lirik yang baru diucapkan. Berhenti sebentar, ambil waktu untuk mengunyah rema yang sudah didengar, ambil waktu untuk mengambil sari-sari kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang tak berubah itu masuk dalam kehidupan kita. Saudara, kita perlu selah dalam situasi yang sulit. Kita perlu ambil waktu berhenti sebentar, masuk hadirat Tuhan, dan lihatlah Tuhan sudah menyediakan jawaban di dalam hadiratnya. Tuhan sudah menyediakan jawaban, selalu pertolongannya tersedia bila mana kita berdoa dan berseru kepada-Nya. Selalu jawabannya ada di dalam hadiratnya. Selalu Dia berbicara kepada kita bila mana kita berseru kepada-Nya. Maka Daud di situ kita lihat dia ambil waktu, selah, dia berhenti. Dan seperti yang kita baca dalam 2 Samuel tadi, di sanalah Tuhan memberikan Husai, di sanalah Tuhan memberikan pertolongan yang sudah Tuhan siapkan sesuai dengan permohonan Daud. Husai artinya tanggap, Husai artinya cerdas, tangkas, cepat, saudaraku ya. Yang berarti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara dan saya. Ada amin, saudaraku? Ya, mari katakan dengan iman ya. Percayalah dengan iman bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Pertolongan Tuhan pasti pas. Ketika kita saudara bisa baca, nanti setelah selesai ibadah saudara bisa baca cerita selanjutnya sungguh menarik. Husai ini walaupun kelihatannya tidak apa-apanya, dia masuk, dia kembali ke Absalom, dia berpura-pura untuk loyal kepada Absalom, dan ketika Ahitofel memberikan solusi yang tepat yang kalau dilakukan oleh Absalom, maka pasti Daud sudah tidak mungkin tidak pasti akan dikalahkan, pasti akan tertangkap hidup-hidup karena Ahitofel bilang, serahkan kepada saya 12.000 penunggang kuda yang paling tangkas dan saya akan kejar dia dalam waktu singkat, saya akan tangkap dia ketika dia sedang rendah-rendahnya, ketika dia sedang lemah-lemahnya, ketika sedang dia tidak berdayanya, itu titik yang terbaik untuk saya tangkap. Tapi Husai datang dan bilang, oh itu tidak baik, Daud itu orang yang jago berperang, semua pengiring dia itu adalah pahlawan yang gagah perkasa, nanti kalau tentaramu terpukul kalah sedikit saja, nanti akan kesebar kemana-mana, gosip akan menyebar, kamu pasti akan dipermalukan, nanti rakyat akan berbalik daripada mengikut kamu, mereka akan mengikut kembali kepada Daud dan seterusnya. Maka Absalom lebih memilih perkataan Husai daripada Ahitofel. Dan Ahitofel ketika dia tahu bahwa dia sudah tidak didengar, dia tahu karena dia memang orang cerdas, orang pandai, saudaraku, dia sudah tahu, nah akhir hidupnya, wah saya sudah kalah. Absalom sudah pasti kalah. Maka dia pulang dan kita baca di situ dia langsung bereskan semuanya dan dia gantung diri, bunuh diri karena dia sudah tahu akhir hidupnya sudah diambang pintu. Sudah dikasih. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita. Pertolongan Tuhan pasti disediakan bila mana kita berseru kepada Tuhan. Kita akan mendapat inspirasi, kita akan mendapatkan, saudaraku, bimbingan dari Roh Kudus. Kebenaran yang kita perlukan, keputusan yang tepat yang harus kita ambil dalam situasi tersulit ada dalam hadirat Tuhan. Saya tantang kepada Bapak Ibu Saudara hari ini yang sedang mengalami kesulitan. Datang dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Berseru kepada Dia. Berdoa kepada Dia dan minta hikmat, bimbingan, dan percayalah kepada cara Tuhan bekerja. Andalkanlah Dia, maka saudara akan melihat pertolongan yang nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, saudaraku, kita baca selanjutnya dari Mazmur yang luar biasa ini. Ayat yang ke-6, sungguh Engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Daud dengan iman berkata, Engkau mendengar nasarku. Daud tidak hanya berseru tetapi dia berjanji menyerahkan seluruh hidupnya dalam nasarnya, saudaraku ya.
dan telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia, haleluya, dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya, sedang aku membayar nasarku. Perhatikan, hari demi hari. Saudara dikasih Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Saya yakin Bapak Ibu dan saudara semua pasti mengakui hal tersebut. Tapi apa yang kita bisa balas dengan kasih setia Tuhan? Ya, kalau kita perhatikan hidup kita semua sampai hari ini, kita pasti ingat bahwa ini semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Saya yang sudah ditolong Tuhan melewati COVID, saudaraku, saya benar-benar menyadari setiap tarikan nafas saya berhutang kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan kepada saya. Ketika saya sedang mengalami sesak-sesaknya nafas, saudara, benar-benar saya menyadari, aduh, Tuhan itu selama ini memelihara hidup saya, memberikan nafas udara yang segar cukup bagi kita semua. Haleluya. Karena kasih setianya kita dipelihara. Tapi kita perhatikan di sini, Daud tidak hanya menikmati berkat dari Tuhan, tapi dia juga bernazar kepada Tuhan. Setiap kali dia mendapat pertolongan dari Tuhan, dia tidak cuma tahu mengucap syukur, dia tidak hanya tahu berterima kasih, tapi dia mau balas dengan nazarnya kepada Tuhan. Dia mau balas dengan persembahannya kepada Tuhan. Dia mau balas dengan kasih setia yang sama seperti yang sudah dia terima. Nah saudara, tentunya saya tidak mendorong saudara untuk bernazar ini, bernazar itu dan sebagainya. Tuhan yang kerja dalam hidup saudara. Tapi yang pasti ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita memilih untuk percaya kepada Yesus, saat itu juga kita sudah memutuskan untuk menyerahkan seluruh hidup kita. Kita sudah berjanji menjadi umatnya dan dia menjadi Allah kita. Di titik itu, di hari itu kita sudah bernazar sepenuhnya untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara dan saya yang masih menyembah dia, mengiring dia, kita sedang mempraktekkan nazar kita hari demi hari. Saudara yang masih kuat di dalam iman, saudara yang masih mempertahankan iman, itulah nazar kita kepada dia. Kita tetap percaya walaupun dunia berubah, walaupun apapun terjadi, kita tetap setia dan mengiring hanya dia saja dan taat kepada firman-Nya. Nah, saudara, inilah yang menjadi nazar kita. Inilah yang seharusnya kita berikan, kembalikan kepada Tuhan. Yang sudah memelihara kehidupan kita, yang pasti akan menolong kita dalam segala situasi. Dan menjadi perlindungan kita yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan yang Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini. Mungkin ada yang sedang sakit, mungkin ada yang sedang lemah, mungkin ada yang sedang punya pergumulan, permasalahan. Atau mungkin sedang kehidupan saudara dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi marilah kita menyadari kembali bahwa tempat perlindungan kita selalu dan selalu hanya Tuhan saja. Dan biarlah pertolongannya itu nyata. Kasih setianya yang selalu ada bagi kita. Kita boleh balas dengan kehidupan kita yang kita serahkan sepenuhnya untuk memuliakan namanya. Puji nama Tuhan, saudara. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kesempatan yang berbahagia ini. Mari saya mengajak setiap Bapak Ibu tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu berdoa dan memohon hadirat Tuhan hadir saat ini. Makasih ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Yesus buat kebenaran-Mu. Kami percaya Engkaulah tempat perlindungan kami yang paling aman ya Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan cobaan hari-hari ini. Dan ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kau yang maha tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Biarlah setiap kami boleh dibangun imannya pada pagi hari ini. Dan kami boleh menerima rema yang daripada Engkau. Untuk kami menjadikan pegangan dan kekuatan dalam kami menghadapi hidup kami hari-hari ini ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan menerima roti dan anggur. Melambangkan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kami lakukan ini dengan iman. Kami percaya Engkau hadir. Seperti janji-Mu. Engkau memberikan darah-Mu dan daging-Mu menjadi makanan dan minuman buat kami. Berkati kami dalam kami melakukan ini. Ampuni dosa kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap lakukan ini dalam nama-Mu. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah pujian. Engkaulah kekuatanku. Mari katakan sama-sama saudaraku. Tempat perlindunganku. Haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah.
Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari katakan sekali lagi, Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Amin Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, mengucap syukur atasnya, memberkatinya dan memberikan kepada mereka, murid-murid yang bersama dengan Dia. Ambillah dan makanlah, sebab tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu benar-benar dalam makanan, dagingku benar-benar akan memuaskan kehidupanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus dengan iman. Percayalah, sakit saudara akan disembuhkan, segala kebutuhan saudara akan dicukupi dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat cawan. Setelah makan, Yesus mengangkat cawan, memberkatinya, dan memberikan kepada mereka yang bersama dengan Dia. Ambillah dan minumlah, sebab darahku adalah meterai dari perjanjian yang baru, memeteraikan engkau sampai kedatanganku kali yang kedua. Minumlah dan terimalah darahku yang kudus ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum sama-sama dengan iman, biar sukacita kita dipulihkan, semangat kita dipulihkan, pengharapan kita dibaharui, kekuatan kita diberikan kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Benar Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kiranya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya perlindungannya setia mengawali kehidupan kita. Kekuatannya membaharui kekuatan kita. Berkatnya selalu tak lepas bagi kehidupan kita. Menerima semua firman-Mu dan berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Kiranya saudara semua diberkati oleh firman Tuhan. Dan salam dari saya dan seluruh keluarga di Bali. Kiranya saudara senantiasa kuat dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam ibadah selanjutnya. Terus berkati saudara semua.
Haleluya, puji Tuhan, firman yang sungguh menguatkan kita. Dan terima kasih kepada Bapak Pendeta Nimo yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua pada hari ini. Tuhan terus memberkati dan menyertai setiap pelayanan Pak Pendeta Nimo dan keluarga. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Setiadi. Saya persilakan. Selamat pagi, saudara. Beberapa warta jemaat akan disampaikan. Pengumuman yang pertama adalah minggu depan, tanggal 13 Juni 2021, kita akan bertemu lagi dalam ibadah Zoom, dimulai dengan doa bistun jam 8.15, dan dilanjutkan dengan ibadah pada jam 9 pagi. Pengumuman selanjutnya adalah jemaat yang ingin didoakan dan memberikan kesaksian dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling di nomor-nomor telepon yang tertera. Informasi tolong disampaikan paling lambat hari Sabtu. Pengumuman selanjutnya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Susi, jam 9.15 pagi tadi ada ibadah online sekolah minggu. Demikian juga tentunya untuk minggu depan tanggal 13 Juni pada jam yang sama juga ada ibadah online sekolah minggu. Silakan Bapak, Ibu, Saudara bisa hubungi Ibu Heni atau Ibu Sandy di nomor-nomor yang tertera. Selanjutnya, untuk adik-adik kelas 5 sampai 9 yang dikasih Tuhan, PDAMS juga mengundang untuk ikut dalam ibadah Zoom pada hari Jumat jam 19 WIB. Informasi dapat diminta kepada Ibu Sandy dan Ibu Mary. Selanjutnya, untuk remaja dan dewasa muda, kembali ibadah Zoom akan diadakan pada hari Sabtu jam 19.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari. Silakan linknya bisa didapatkan kepada Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Dan kepada saudara, pada jemaat PDAMS, kita tetap masih dihimbau untuk doa dan berpuasa bagi bangsa dan negara Indonesia, gereja-gereja di Indonesia, penanganan pandemi COVID-19. Kita berharap, berdoa, semoga pandemi ini boleh cepat teratasi. Demikian juga kita mau berdoa dan berpuasa untuk Sekolah Alkitab Cianjur, dan tentunya juga untuk persekutuan doa AMS kita. Selanjutnya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Nemo Bahari, tema khotbah bulan Juni ini adalah Tuhan tempat perlindungan, yang terambil dari kitab Mazmur 61 ayat 4. Dan pengumuman terakhir, jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte, saudara bisa langsung transfer ke rekening Yayasan Kabar Baik Cianjur di nomor rekening BCA 1830 738882. Demikian saudara, pengumuman disampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Susi. Ya, terima kasih kepada Bapak Setiadi untuk pengumuman-pengumuman yang disampaikan dengan begitu jelas. Bapak Ibu, kita bisa simak tadi ya, ada banyak beragam kebaktian yang bisa diikuti oleh seluruh keluarga, bisa disesuaikan dengan usianya. Biarlah di masa pandemi ini kita tidak hanya bertahan, tetapi kita semua boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian Dia Terlebih Besar, dan nanti Bapak Pendeta Hendrik Kau akan membawakan doa berkat. Haleluya. Dia terlebih
besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kekal dalam kerajaan surga, Allah kami yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kekasih jiwa dan sahabat kami yang setia. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama, menjalankan ibadah kami Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu. Kami semua diberkati ya Bapa oleh firman-Mu, karena firman-Mu itu hidup dan menghidupkan. Terima kasih banyak Bapa. Doa kami buat hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia berada melayani, bahkan dalam pengembalaan mereka di Bali, GPD Gloria Bali, Tuhan berkati mereka. Bahkan Tuhan tambahkan jumlah bilangan jiwa-jiwa di dalam pengembalaan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Dan jadikan mereka berkat Tuhan buat orang-orang Bali, Tuhan, sehingga Bali dimenangkan buat kerjaan Allah. Hamba berdoa buat seluruh jemaat yang hadir olehnya berbakti kepadamu pada pagi hari ini. Baik jemaat yang AMS maupun di Cianjur. Tuhan, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi pergumulan daripada jemaatmu, Tuhanlah jawaban bagi kami semua. Karena tidak ada tempat perlindungan yang lain. Tidak ada jawaban yang lain selain dalam Engkau Yesus. Olehnya kami bersyukur ya Tuhan, kami mempunyai Engkau Allah yang hebat dan luar biasa, sumber segala sesuatu yang kami butuhkan, perlukan dalam kehidupan ini. Tidak ada tempat yang aman di tengah-tengah dunia ini selain dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jaminan yang pasti bagi kami. Firman-Mu itu menjadi jaminan yang pasti bagi kami. Roh Kudus terus menuntun, memimpin kehidupan kami. Sehingga Tuhan, walaupun di musim pandemi ini Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami tetap terjaga, terpelihara oleh karena kuasa-Mu dan kasih-Mu Bapa melimpahi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kalau ada dalam bulan ini yang mau ulang tahun, Tuhan berkatilah mereka, umur panjang Tuhan berikan kepada mereka, biar mereka terus bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Akhirnya, saudara, mari kita terima berkat Tuhan. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus, penghiburan, kekuatan, kemenangannya, dan pengurapannya menyertai kita mulai pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua berkata, amin. 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 Terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendri Kau dan Bapak Ibu. Sampai di sini kebaktian kita, dan Tuhan akan terus melindungi kita sampai kita berjumpa di kebaktian yang selanjutnya. Selamat siang, Tuhan berkati.